masih dipakai juga untuk kepentingan Jokowi, kan itu batas airnya mesti jelas. Dan dalam kerangka itu orang berpikir apakah Sri Mulyani menjadi agen proksi dari Jokowi atau betul-betul Menteri Keuangannya Presiden Prabowo. Jadi kita mau terangkan itu di dalam keadaan yang hari-hari ini menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu masa depan ekonomi Indonesia yang tetap dianggap gelap, dan itu faktanya ada dalam data-data internasional dan ada dalam data persepsi publik terhadap kehidupan hari-hari ini. Nah, saya kira kita tidak bisa tidak untuk membahas juga soal isu bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri, ya, Bung Rocky, di tengah defisit APBN ini. Orang jadi bertanya-tanya, apa sesungguhnya kalau kemudian nantinya Sri Mulyani mundur, itu karena dia sudah tidak mampu lagi mengelola, ini berarti dia gagal, atau dia ada merasa tekanan-tekanan yang dia tidak bisa mampu dia tahan, dan kemudian pilihannya adalah mengundurkan diri, atau dua-duanya, ya, karena dia tidak mampu dan kemudian dia ditekan gitu untuk mundur. Ya, dalam spekulasi tadi muncul berita atau analisis bahwa Sri Mulyani akan mundur tuh. Tetapi persoalannya bukan sekedar kenapa mundur atau kenapa nggak akan mundur. Yang jadi soal adalah apa keterangan atau apa eksplanasi akademis sehingga isu itu muncul. Tentu pertama, kalangan pengamat menganggap bahwa Sri Mulyani gagal, atau menganggap bahwa Prabowo menganggap Sri Mulyani gagal. Tetapi kalau Sri Mulyani gagal berarti Sri Mulyani tidak menjalankan misi ideologis dari Prabowo yang saya uraikan tadi. Dengan kata lain, dia menjalankan misi pragmatis dari elite, dari oligarki, dari konglo-konglo atau macam-macam sebutannya itu. Jadi di sini kita lakukan semacam upaya untuk membuat distingsi. Apakah Sri Mulyani, saya masih ulangi tadi, agen dari kapital, atau Sri Mulyani betul-betul memanfaatkan APBN untuk kepentingan rakyat. Dalam keadaan semacam itu, orang melanjutkan acara bertanya, yaitu apakah Presiden Prabowo bisa memberi sinyal bahwa Sri Mulyani itu adalah bagian dari saya dan bukan bagian dari Jokowi. Jadi sebetulnya kita mesti jelas kejernihan-kejernihan itu. Karena ya kita bisa mengatakan bahwa ya Presiden Prabowo punya taktik strategi, Presiden Prabowo mikul dhuwur mendem jero, Presiden Prabowo punya semacam kesantunan di dalam politik. Iya, itu soal yang sifatnya personal. Tetapi APBN itu kita mesti baca secara struktural. Apakah APBN adalah mainan utama Presiden Prabowo, mainan untuk dinikmati oleh rakyat, atau APBN adalah mainan yang hanya bisa dinikmati melalui target-target proposal-proposal bisnis proyek yang sudah diajukan oleh kalangan oligarki bahkan sebelum Presiden Prabowo memerintah. Jadi sebetulnya secara struktural APBN tahun ini sudah diperangkapkan oleh kepentingan kapital selama era Pak Jokowi. Nah, itu yang saya maksud sebagai kemampuan kita menganalisis itu lebih berguna daripada buzzer-buzzer yang ngedumel itu, atau para follower yang sekedar berupaya untuk kasih sinyal optimis, positif, tapi tanpa mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Nah, itu pentingnya masalah itu dianalisis secara teoritis. Nah, itu fungsinya teori. Dan kalau orang anggap teori nggak berguna, itu yang penting praktek. Nah, sekarang tanpa teori maka prakteknya itu tidak bisa dituntun oleh akal pikiran. Jadi saya kira itu, dan FNN selalu hanya memberi perspektif.